Itu namanya? Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil menangkap 6 remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah. Keenam remaja ini ditangkap di lokasi berbeda, bahkan salah satu pelaku sempat mencoba kabur melalui jendela. Selain sejumlah busur panah, polisi juga menyita sejumlah alat untuk membuat busur panah, di antaranya mesin gerinda dan palu. Sementara keenam remaja yang masih di bawah umur itu dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk proses hukum lebih lanjut. Diamankan ini adalah diduga pelaku yang selama ini yang tawuran di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Untuk para pelaku yang diamankan ini, Bang, rata-rata berusia berapa ini? Rata-rata di bawah umur. Barang apa saja, Bang, yang diamankan, Bang? Untuk sementara diamankan ada busur, anak panah busur, berikut alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya seperti gerinda itu dan palu. Diketahui 4 remaja dari 6 yang ditangkap ditetapkan menjadi tersangka. Pemirsa, seorang sopir tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban terjepit badan truk. Seorang sopir asal Jakarta tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam. Kondisi korban terjepit badan truk cukup lama sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim Rescue Unit Siaga SAR Banyumas mengevakuasi korban yang terjepit bodi kendaraan. Kondisi korban yang sulit membuat proses evakuasi berjalan cukup memakan waktu. Beberapa tim SAR yang berusaha mengevakuasi korban akhirnya bisa mengeluarkan korban dari dalam truk. Kronologi truk bermuatan makanan dari Jakarta menuju Jogja di Tanjakan Muria, Kemeranjen, Banyumas mengalami remblong dan truk menabrak dinding tembok dan 1 orang terjepit. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat kepolisian Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah kendaraan truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek KM 54.300. Akibat kecelakaan tersebut, ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek menuju Jakarta alami kemacetan hingga 7 km lebih. Belum diketahui penyebab kecelakaan kendaraan pickup membawa ikan lele terbalik di ruas tol Jakarta Cikampek KM kilometer 54.300. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah karena seluruh isi muatan ikan lele tersebut berserakan di tengah jalan tol. Pemirsa, libur panjang dan libur sekolah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur. Pengelola bandara mencatat hari ini pergerakan penumpang masih tinggi sekitar 143.000 orang. Momen libur panjang dan liburan sekolah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati calon penumpang yang ingin berlibur. Kebanyakan penumpang hendak bepergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Sementara tujuan favorit masih didominasi ke Bali, Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, dan Banjarmasin. Dan untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang menuju ke Kuala Lumpur dan Singapura. Wah, nggak diduga-duga serame ini, biasanya tidak serame ini. Saat ini sih lumayan rame banget.
Lagi ngantri untuk check-in. Dari jam berapa? Kita barusan udah dari jam 9-an. Jam 9. Lumayan lah 30 menitan. Pengelola bandara memprediksi peningkatan penumpang akan terus terjadi hingga libur akhir pekan dan libur sekolah usai. Sementara jumlah pergerakan penumpang hingga hari ini mencapai 143.000 orang, baik yang pergi maupun yang datang. Sedangkan untuk pesawat melayani 942 penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Di momen libur panjang Tahun Baru Islam, stasiun kereta cepat Wush alami lonjakan penumpang. Hari ini tercatat ada 13.000 orang yang melakukan keberangkatan. Libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan dimanfaatkan oleh ribuan warga Jabodetabek untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Wush kembali jadi moda transportasi favorit bagi warga menuju ke Kota Kembang. Warga mulai meramaikan stasiun kereta cepat Halim sejak pagi, datang bersama keluarga. Hari ini sudah tercatat ada 13.000 yang melakukan keberangkatan. Sementara lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Puluhan ribu penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta. Momen libur panjang dimanfaatkan sebagian warga untuk mudik ke kampung halaman. Pada hari Jumat kemarin, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan berdasarkan data KAI Daob 1 mencapai 38.000 lebih orang. Destinasi favorit diantaranya Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Semarang, dan Bandung. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang dan tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat terpantau ramai. Sejak Sabtu pagi terpantau ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Kepadatan pun terjadi di sejumlah titik, diantaranya di kilometer 55200 menuju arah Jawa Tengah. Namun polisi dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sistem kontraflow baru akan dilakukan jika terjadi kemacetan cukup parah. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas akan terjadi hingga Sabtu siang. Selain di tol Jakarta Cikampek, lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat juga ramai. Banyaknya truk sumbu 3 yang berjalan melambat membuat kendaraan di belakangnya ikut melambat. Libur panjang Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan libur sekolah dimanfaatkan warga untuk mudik dan berlibur. Warga menuju sejumlah objek wisata di Bandung dan sekitarnya. Sementara itu lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau normal. Pemirsa, di libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Jawa Barat macet panjang. Antrean kendaraan wisatawan yang didominasi wisatawan dari luar Bandung sudah terlihat sejak Sabtu siang di hari kedua libur Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Antrean kendaraan terpantau sepanjang lebih dari 2 km dari Jalan Setiabudi hingga Terminal Ledeng menuju kawasan wisata Lembang. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Polisi menerapkan sistem buka tutup jalur atau one way. Diprediksi kepadatan akan harus terus terjadi hingga Minggu besok dan puncaknya hari ini. Sementara di kawasan Puncak Bogor, jumlah kendaraan yang melintas juga semakin meningkat. Ribuan kendaraan memadati Jalan Raya Puncak hingga mengakibatkan kemacetan panjang sekitar 5 km. Rekayasa lalu lintas dilakukan berupa ganjil genap dan satu arah menuju kawasan wisata Puncak dari arah Jakarta. Banyaknya kendaraan disebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Puncak bertepatan libur panjang akhir pekan yang bersamaan pada hari Jumat kemarin libur Tahun Baru Muharram.
Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur panjang akhir pekan sekaligus libur anak sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Antusias pengunjung tampak ramai padati kawasan tersebut sejak siang tadi. Tak sedikit pengunjung yang memboyong keluarga untuk menikmati sebuah keseruan yang ada di PRJ. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Sejumlah tenan kuliner yang tengah viral di media sosial juga tak kalah ramai pengunjung. Jumlah pengunjung diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Viral Polri mendemonstrasikan sejumlah robot canggih dalam persiapan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta. Robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan meluncurkan robot baru pada hari ulang tahun ke-79 di Bayangkara Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli mendatang. Melalui media sosial Instagram, Polri mengunggah gambar robot super canggih yang akan membantu tugas para personelnya di lapangan. Unggahan itu pun menjadi viral karena mengundang perhatian dari warganet yang penasaran. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada HUT ke-79 Bayangkara rencananya Polri akan memamerkan sejumlah robot, di antaranya 2 robot tank, 10 robot dog, 10 robot humanoid, dan sejumlah robot lain. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali, Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban. Terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi.
Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalu. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani Lombok, NTB melalui proses yang sangat panjang dan berat. Perubahan cuaca membuat helikopter sulit untuk terbang ke lokasi. Beginilah rekaman drone dalam proses evakuasi dari tim SAR Indonesia yang diambil dari atas pendakian menuju puncak Gunung Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani memiliki bukit-bukit yang tinggi dan panjang, sehingga proses evakuasi jenazah pendaki Brazil Juliana melelahkan dan tidak mudah. Tim SAR gabungan harus membagi waktu antara berupaya memasang dan menarik tali untuk mengangkut jenazah dan beristirahat. Sebenarnya, tim gabungan terus mencoba menggunakan helikopter, namun cuaca yang kerap berkabut tebal dan bukit-bukit curam serta tajam menyulitkan petugas mengirimkan bantuan melalui udara. Petugas bersama relawan terpaksa melakukan proses evakuasi dengan manual menggunakan tali dan memanjat ke bukit-bukit menggunakan tangan. Proses evakuasi ini melibatkan puluhan orang. Seluruhnya bekerja sama naik ke puncak dan menarik tali yang sudah disambungkan dengan relawan yang berada di titik jatuhnya korban. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan.
Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Pemirsa, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Beator Suryadi mengungkap tidak hanya ijazah Joko Widodo yang dibuat di Pasar Pramuka Jakarta. Bahkan skripsi Jokowi juga diduga dibuat di Pasar Pramuka. Kita simak penuturan dari Beator Suryadi kepada jurnalis senior Pung Purwanto dan Lukman Hanafi di podcast To The Point aja Sido News berikut ini. Berarti sebetulnya Abang ini berarti masih karena ikut TPUA dan nyocokin sama Mas Sore dan kawan, ini ijazah nggak dari sana, nggak dari game kan. Terus akhirnya bersekian sebulan, wah ini kalau nggak dari sana berarti dari Pramuka. Itu berarti masih dalam pemikiran Abang berarti ya? Apa kan sebenarnya ada dapat konfirmasi kawasan Pramuka itu bagi siapa aja anak Jakarta, udah tahu, ya tahu semua. Betul. Jadi orang-orang yang drop out, kalau punya temannya contohin, bikin, terus juga. Kan dia kuliah juga udah, yang drop out, yang nggak lulus bikin dari situ. Iya, keren kalau misalnya sudah ini kan lebih, misalnya Mas Denny, iya benar dulu bla 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 gitu misalnya. Oh berarti belum sempat ke Mas Denny ya? Enggak ke Denny. Tapi Abang yakin ya karena cerita dari rintitan rontotan itu ya? Kan dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman. Dan yang bawa ke Pramuka Widodo. Kan jelas. Nah terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Pak Iman. Kan gitu aja. Selesai kan? Oh, jadi Pak Iman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang punya percetakan. Dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo juga menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. MBA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya di Pasar Pramuka Pojok.
Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen ya atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Pak Iman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu, karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Peneliti atau pemburu tim ijazah palsu ini, mereka aja bingung ijazah palsu ini dibikin oleh UGM atau Pasar Pramuka. Gitu loh. Bahkan kemarin UGM yang memasukkan, ya kan, sampai ada dibikin tim tipu UGM. Ya kan? Padahal kita tahu ada dong tim tipu UGM kan yang menggugat Mas Roy. Ini bukan Mas Roy, ini yang beda lagi ya. Nah, jadi sekarang ini sampai saat ini isu mengenai ijazah Pasar Pramuka sendiri ya kan oleh kayak kemarin teman-teman dari PDIP dan terakhir Mas Pras saya juga kenal mengatakan bahwa Victor itu nggak masuk dalam tim pemenangan 2012 ya. Oke. Ya dan begini Mas Roy, logika saya ya mungkin anak SD pun tahu bahwa ngapain juga Pak Jokowi sekarang memasukkan di Pramuka, sedangkan ijazah itu udah dipakai waktu menjadi calon wali kota di Solo tahun 2005. Iya. Dan itu gelarnya adalah insinyur karena sudah ada dari KPUD menyatakan dan juga bukti-bukti daripada player-player untuk pemenangan ya, spanduk dan sebagainya. Jadi kan tinggal Pak Jokowi copy paste ijazah yang kemarin di Solo untuk dibawa ke DKI dan juga di Presiden. Terkait dugaan keterlibatan Pak Iman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi, jurnalis iNews telah menghubungi mantan Wamendes PDTT tersebut. Namun hingga saat ini Pak Iman belum memberikan tanggapannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Israel melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatih di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Nantikan informasinya di Sindo Malam.